Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Hi, I'm Timo. Welcome back to my channel. So guys, hari ini aku akan ngebahas 4 berita. Yang pertama, itu kita akan bahas tentang seorang mak-mak yang karena konten TikTok, dia itu sampai menari-nari di zebra cross di tengah jalan. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang seorang yang ada di Malaysia yang mirip banget sama Shah Rukh Khan. Dan ya, dia itu sampai dianggap seorang penipu karena dia memakai sebuah filter khusus dari sebuah apps. Kemudian ketiga, kita akan bahas tentang seorang pengemis di India yang ternyata penghasilannya itu gila banget, sampai dia itu bisa beli apartemen mewah seharga 1,6 miliar rupiah. Dan yang keempat, tentu aja kita akan membahas tentang yang lagi viral banget, yaitu tentang seorang YouTuber. Dia lagi dapat skandal dengan seorang YouTuber yang lain juga, walaupun dia sudah punya pacar, ya mungkin kamu sudah tahu, tapi itu kita sisakan untuk yang terakhir, oke? Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Udah, langsung kita mulai. Nah guys, seperti yang kamu tahu, TikTok belakangan ini, apalagi tahun ini, itu lagi viral banget, lagi booming banget. Ya mungkin karena pengaruh pandemi yang sedang kita alami ini, jadi semua orang kan disuruh tinggal di rumah doang tuh, ya nggak? Ya jadi mereka main deh TikTok daripada gabut dan bosan dan stres di rumah. Kamu juga main nggak? Ya tapi walaupun TikTok itu seru dan asik untuk mengisi waktu luang kamu saat kita dikurung di rumah karena pandemi ini, tapi juga ada batasannya guys. Jangan sampai gara-gara main TikTok itu membahayakan nyawa orang lain, bahkan nyawa diri kamu sendiri. Contohnya aja nih, ada seorang ibu-ibu yang video lagi viral banget belakangan hari ini karena dia itu kedapatan berjoget di tengah jalan di zebra cross tanpa memedulikan keadaan di jalan tersebut, apakah bahaya atau enggak, bahaya untuk orang lain atau enggak, atau bahaya untuk dia atau enggak. Dan si ibu ini berasal dari Ternate, dan video ini juga dibikin di Ternate. Jadi kalau kamu lihat videonya ya, si ibu ini tuh lagi joget di zebra cross dalam kondisi ramai banget, dan dia tuh pakai baju yang eye catching banget, pakai baju SMP gitu, terus dipiloks pula kayak anak SMA habis lulus SMA. Kemudian dia juga itu pakai kaos kaki, pakai kacamata dan sepatu bola. Dikiranya lagi main di lapangan futsal kali ya. Intinya nih guys, biasanya kan di TikTok itu kan banyak banget kayak challenge gitu lah ya. Nah kebetulan belakang hari ini itu lagi ngetrend yang namanya joget challenge. Nah si mak-mak ini ikut deh itu challenge, tapi nggak di tengah jalan juga kali tante. Kasian Avanza sama Xenia bonyok. Dan kemudian video ini itu di repost lagi sama Lambe Tura. Yang kita tahu lah kalau udah video di post sama Lambe Tura itu pasti tambah boom lagi videonya. Dan karena aksinya itu, alhasil banyak orang-orang yang lewat di sekitar jalan itu ngeliat lah aksi joget dari si emak-emak ini. Dikiranya lagi nonton Nicki Minaj kali ya. Ya namun emak-emak ini itu pede aja. Ya mungkin pede itu udah tingkat dewa. Kalau di Mobile Legends sudah kayak AK top global 1 tuh. Bahkan ya guys, dia itu sampai diklaksonin sama pengendara yang lewat untuk kayak suruh stop aja, oke? Ngebayain yang lain. Namun dia nggak menghiraukan. Pokoknya sumpah deh bener, dia tuh kayak AK lagi muter-muter gitu aja, sementara yang lain lagi rusuh. Namun lagi-lagi seperti nggak tahu kalau orang udah bikin masalah, ya tinggal klarifikasi beres. Dan bener aja, setelah nggak lama video itu viral, dia pun diciduk oleh polisi dan ya seperti yang kita tahu, klarifikasi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas seorang tukang roti canai di Malaysia yang terlihat mirip banget fotonya sama Shah Rukh Khan, tapi bohong. Menurut aku berita ini itu nggak penting-penting banget sih, cuma bagi aku kayak lucu aja untuk ngebahasnya karena ya gemes gitu. Jadi penjual roti canai ini itu tinggal di Malaysia, di Temerloh. Ya seperti yang aku bilang tadi, itu belakangan hari ini lagi viral banget karena foto itu dianggap mirip banget sama Shah Rukh Khan, aktor Bollywood. Kayaknya aku nggak usah jelasin lebih detail lagi ya siapa si Shah Rukh Khan itu, aktor Bollywood, karena semua juga udah pasti pada tahu, apalagi emak-emak, nenek-neneknya lu pasti juga udah pada tahu semua siapa sih Shah Rukh Khan itu, oke? Nah singkat cerita, karena foto yang dia unggah tersebut di Facebook kalau nggak salah dianggap mirip banget sama aktor Bollywood ini, itu sampai mendapat lebih dari 1000 likes. Bahkan mungkin kalau sekarang udah sampai 2000 lebih likes, ya nggak sih? Ya tapi yang namanya netizen gercep banget lah, dicek lah si orang ini apakah bener dia itu bener-bener mirip Shah Rukh Khan atau enggak, atau dia bohong. Dan ternyata bener aja, dia tuh ketahuan sama para netizen kalau dia itu menggunakan aplikasi face apps untuk mengubah wajahnya agar terlihat mirip aktor Bollywood ini.
ini. Dan bener aja guys, karena udah ketahuan begitu, diserang dong dia sama para netizen, dibilang penipu lah, inilah, itulah. Dan ujungnya si Fendi ini, ya si Fendi itu nama si penjual peti canai ini ya, yang dikatakan mirip aktor Bollywood. Nah si Fendi itu diklarifikasi lah kalau dia itu cuma untuk hiburan semata. Pokoknya cuma for fun doang guys. Tapi dia malah dianggap penipu sama netizen-netizen lain. Dan pada banyak yang kecewa, ternyata dia itu nggak benar-benar mirip Shah Rukh Khan. Ya intinya sih untuk lucu-lucuan doang sih guys. Bahkan kita sendiri bahkan juga pernah tuh pakai aplikasi itu ya nggak, face apps yang kita rubah wajah kita biar terlihat mirip aktor terkenal atau artis terkenal. Bahkan ada juga yang mengubah wajah mereka itu kayak di swap sama hewan. Kamu juga pasti pernah kan? Cuma kebetulan si Fendi ini lagi apes aja, dia viral lalu ketahuan kalau dia itu kayak pakai face apps dan ya diserang lah tuh sama netizen yang sudah kayak nganggap dia bohong. Apes aja ya gak sih? Tapi menurut aku sih dari pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan gampang deh percaya sama orang di media sosial cuma dari fotonya doang, cuma dari foto profil doang. Karena sekarang lagi heboh tuh, lagi marak-maraknya tuh pencarian jodoh online, iya gak? Dan biasanya itu mereka pasang foto-foto yang keren, foto profil yang keren, yang kece, yang cantik, yang ganteng. Tapi sebenarnya kita itu pada nggak tahu apakah bener orang ini ganteng, cantik ataupun sesuai deh sama foto profilnya. Jangan sampai pas dilihat, wow wajahnya ganteng banget, wow wajahnya cantik banget, ternyata pas ketemu harusnya dibayangin sama kamu itu pangeran atau putri kodok, ternyata pas ketemu itu kodok. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang seorang pengemis dari India yang hanya mengemis aja, dia itu bisa sampai membeli apartemen mewah di daerah Mumbai seharga 1,6 miliar rupiah. Wow. Pokoknya bener deh guys, kalau kata pepatah-pepatah atau orang tua zaman dulu, jangan menilai orang dari covernya, dari penampilannya. Nah ini terbukti dengan pengemis dari India yang akan kita ceritakan sekarang. Lah, kita yang pakai dasi yang kerja pergi pagi, pulang malam, pulang sore, pakai AC, belum tentu bisa beli apartemen seharga 1,6 miliar. Ya nggak sih? Jangan-jangan kita masih pada ngekos, ngontrak? Tapi pengemis ini, wow! Pengemis yang akan kita bahas ini itu bernama Bharat Jain yang sudah berumur 50 tahun. Dia itu tinggal di daerah mewah yang benar-benar terletak di pusat kota Mumbai, India. Ya kalau di sini kita bisa bilang itu kayak di daerah segitiga emasnya Jakarta, mungkin kayak daerah Kemang gitu. Dan sebagai seorang pengemis, dia itu menghasilkan 2.000 sampai 2.500 rupiah atau kalau dirupiahkan itu sekitar 400.000 sampai 500.000 rupiah per 8 sampai 10 jam doang. Yeay, menjemput rezeki. Dan biasanya kalau di India itu dia minta-mintanya itu di daerah Chhatrapati Shivaji Terminus atau di Azad Maidan. Pokoknya kerjaan dia tiap hari dia cuma duduk di daerah itu pakai baju lusuh, mukanya memelas kayak kucing, lalu tangannya dibuka gitu aja, lalu ada yang kasih gitu doang. Tapi gitu-gitu penghasilannya per bulan bisa sampai 14 juta rupiah. Apakah Anda tertarik? Ayo sekarang kita pergi ke Indomaret dan minta. Oh guys, gilanya, oke, gilanya. Ternyata gaji segitu itu bisa disetarakan dengan gaji ketua menteri yang ada di India. Wow. Jadi ntar tuh pas lu ditanyain sama ibu guru, anak-anak ntar udah dewasa mau jadi apa? lalu ada anak-anak yang jawab, Pengemis ibu guru. Dan lebih gilanya lagi, ternyata setelah ditelusuri dia itu bukan cuma punya satu aset aja. Jadi dia punya beberapa aset di India yang membuat dia itu tergolong sebagai salah satu orang miliarder di India. Wow. Mungkin suatu hari ada kali ya dia sampai masuk ke majalah Bloomberg. Kan di majalah Bloomberg itu kan suka ada kayak 10 orang terkaya di dunia. 1 siapalah, 2 siapalah, 3 siapalah. Dan pas ke 10 muncullah nama si dia dan pekerjaannya mengemis. Tapi guys, menurut aku walaupun kita tahu fakta ini, itu jangan sampai membuat kamu nggak mau bersedekah dengan orang yang ada di sekitar kamu, apalagi yang susah kayak pengemis di tengah jalan yang kamu jumpai. Jangan ya guys, soalnya nggak semua pengemis kayak gitu kok. Ada juga mungkin jauh lebih banyak lagi pengemis yang bener-bener emang ngemis karena dia nggak ada uang untuk makan. Pokoknya mereka itu bener-bener ngemis karena butuh, bukan karena kayak yang kita ceritakan tadi. Ya kalau menurut gua sih kalau lu mau sedekah ya sedekah aja. Yang penting pas lu sedekah itu udah selesai antara urusan lu dengan Tuhan, oke? Dan kalau misalnya si yang kita sedekahin, si pengemis itu mau gunain uangnya untuk yang lain atau terserah dia atau yang nggak bener, itu udah urusan dia lagi sendiri dengan yang di atas, ya nggak sih? Jadi nggak usah ambil pusing, nggak usah ribet deh. Kita ambil yang simple aja, oke? So guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu kita bahas juga. Ya ibarat kalau lagi makan KFC, ayam goreng itu kulitnya paling belakangan. Siapa yang gitu? Hayo, ngaku loh. Jadi beberapa hari ini itu lagi heboh banget skandal antara Eric Olim dan Listi Chan. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu siapa sih mereka, kita bahas sedikit aja ya. Soalnya kalau kebanyakan aku takutnya kamu diabetes lagi. Kalau Eric Olim sendiri itu adalah seorang YouTuber yang barusan aku cek sih subscribernya itu sudah mencapai sekitar 2,7 juta.
Dan dia itu juga pernah menjadi seorang caster e-sport. Kalau kamu nggak tahu caster itu apa, dia itu kayak atau komentator di pertandingan e-sport Mobile Legends gitu deh. Ya. Kagura siap menyerang dengan payungnya. Oh my god, Kagura terpeleset. Ya. Akan siap melindungi timnya. Ya, dia pun mengeluarkan skillnya dengan memutar-mutar badan yang gendut. Putar. Oh, Grok datang. Grok dengan skillnya. Oh my god. Akan kejepit di antara turret dan temboknya si Grok. Kalau Listy Chan sendiri itu juga adalah seorang YouTuber, namun subscriber itu nggak terlalu banyak, tapi lumayan sih, sudah mencapai kayak 300 ribuan gitu. Dan dia juga adalah seorang pro player yang masuk ke dalam timnya EVOS Lady sih, jadi khusus tim wanita aja yang ada di dalam tim tersebut. Namun lagi-lagi karena skandal ini, tim EVOS pun memutuskan untuk menterminasi Listy Chan. Ya, kalau Jessica Jen sendiri itu bukanlah seorang gamer ataupun masuk ke dalam dunia gamer, tapi yang kita tahu, dia itu adalah adik kandung dari Just No Limit. Ya, semua udah tau lah Just No Limit siapa, jadi aku gak usah jelasin lagi, oke? Nah, awal mula masalah ini tuh nge-boom sampai ke publik seboom-boomnya. Itu pertama kali dibuat boom sama Jessica Jen, adiknya si Just No Limit, yaitu dia mempost atau story gitu di Instagram, dan di situ tertulis, guys, tolong dong, jangan komen-komen yang berkaitan sama mantan aku lagi. Aku udah bilang gak bakal klarifikasi. Jujur mengganggu banget sih, karena dia juga udah sama orang lain, terus di bawahnya ada emot sedih gitu. Kemudian di slide berikutnya terlihat Jessica mempost foto si Eric Lim dengan Listy Chan sedang berduaan di kamar mandi sambil merangkul gitu, disusul dengan kalimat pelajaran, jangan kasih cewek lain sering nginep di rumah pacar kita, titit ya, hati-hati ya. Nah guys, gak lama setelah Jessica itu ngepost storynya seperti itu, yang namanya netizen ya gercep lah, apalagi ngebelain si Jessica ini, apalagi sesama wanita ya. Diseranglah Instagramnya Eric Lim habis-habisan. Pokoknya habis dia tuh dihujat massal. Dan karena si Eric sendiri mungkin udah ngatan, dia pun juga ngepost di storynya, dan di situ tertulis, I'm not gonna deny. Yes, gue emang lagi deket sama Listy baru-baru ini, and sure, kita hang out bareng as a friend. Dan kemudian di story selanjutnya, dan bener juga kalau gue putus sama Jessica, dan emang kita berdua yang buat keputusan ini. Dan ini adalah keputusan terberat yang kita buat bareng-bareng. Terus nih, slide yang ketiga tertulis, mengingat banyak hal yang kita lewatin buat Soppers dan Jolov yang selalu dukung kita dan masih berharap kalau kita balik kayak dulu. Maaf kalau buat kalian kecewa, but life must go on. Kita nggak bakal tahu juga apa yang bakal terjadi nanti. Just pray the best for me and Jessica. Terus lanjut nih ke slide yang terakhir dari si Eric Lim. Sedikit pesan gua, nasi goreng pakai pete, sate, tusuknya aja, dan es teh manis. Jangan jadi hakim untuk hubungan orang lain, karena nggak semua hal bisa dinilai dari satu perspektif dan udah jadi hak masing-masing untuk milih jalan masing-masing. Nah guys, nggak lama setelah si Eric Lim ngepost story tersebut, si Jessica pun ngepost lagi dengan story balasan seperti ini. Bentar, gue pegel banget nih. Gue demen nih kalau lagi ada yang berantem gini, jadi mudah-mudahan ada lagi nih ya yang kayak gini-gini, biar gue ada bahan. Seru tau, seru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, si Jessica story nih. Oke, kita baca. Yang pertama, dia post foto si Listy Chan bobo di dadanya Eric Lim. Semalam bobo di mana? Bobo di dadanya Eric Lim. Semalam bobo di mana? Bobo di dadanya Eric Lim sambil dijambak gitu rambutnya Listy Chan. Terus kita geser ke slide berikutnya. Dia udah pernah tidur bareng satu kamar berduaan sejak kita pacaran, tapi bilangnya baru deket baru-baru ini. Lol. Ya menurut aku sih ini intinya drama ini masih terus berjalan, belum selesai gitu aja. Jadi nanti kalau ada drama-drama dari mereka yang lebih boom lagi, kita bahas lagi guys. Oke. Dan alhasil yang paling parah sih ini membuat si Listy Chan sampai harus diputus kontraknya atau diterminasi sama EVOS sebagai pemain player yang ada di EVOS. Dia pasti rugi banget, iya gak sih? Cuma gara-gara drama doang. Nggak penting banget, karena drama dia diputus kontraknya, karirnya sebagai pro gamer hilang, dan dia juga dihujat satu Indonesia. Eric Lim juga dihujat karena drama yang nggak penting, ya nggak sih? Dan untuk Jessica Jen sendiri, tampaknya dia tuh sudah kayak ya memaafkan mereka lah. Soalnya aku kalau lihat di YouTube-nya, di channelnya si Jessica Jen, dia tuh masih bikin YouTube dan kayak ya nggak ada beban gitu aja, biasa aja.
dia. Dan dibalik itu semua, kalau kita lihat di Instagramnya, di komen-komen di Instagramnya Jessica Jen, itu banyak banget kok yang support dia. Dari kalangan artis, sesama YouTuber, ataupun netizen-netizen, fansnya, itu semua pada support Jessica Jen. Ya mungkin kalau kita bisa ambil dari masalah ini, dari drama ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita, ya bener juga kata Jessica Jen, jangan pernah biarkan orang lain masuk tidur satu rumah dengan pacar kamu. Iya nggak? Karena, ingat, perselingkuhan bukan terjadi karena ada keinginan, tapi karena kesempatan. Dan umum, waspadalah, waspadalah. So guys, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau misalnya kamu ada berita-berita update terbaru yang ingin aku bahas di channel ini, atau ada kasus misteri, dan lain-lain, please kirim rekomendasi kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu akan informasi yang kita bahas hari ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.